Mereka pun curiga, masyarakat pun menjadi tanda tanya besar. Apa sih urusannya mengambil kucing ini? Buat ngapain ambil kucing di TKP? Kucing kan biasanya hidup di hutan pun hidup, bisa mencari makan sendiri kan? Seperti itu. Saya akan main catur, akan tetapi main catur ini ada arti dan juga fungsi dalam sebuah pembahasan kasus Subang yang sudah teman-teman ketahui. Nah, teman-teman, saya ditemani oleh seorang rekan juga, dan sekarang berada di studio Subang Hijau, teman-teman. Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang. Saya akan menyampaikan persidangan hari ini satu persatu ya. Dan persidangan hari ini belum beres, pasti akan sampai malam karena sekarang pada hari Jumat ini dihadirkan 11 saksi. 11 saksi ini memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah merangkum di sini keterangan dari sebagian para saksi. Ya, pada sidang hari ini ada 11 orang dihadirkan oleh majelis hakim, dan majelis hakim membaginya menjadi beberapa orang yang dihadirkan atau yang dimintai keterangannya, dan sebagian lagi menunggu di luar ruangan. Oke, kita tidak bisa live streaming para awak media dan juga para YouTuber. Karena apa? Ini pun saya sangat mengambil positif dalam kasus Subang ini, karena kasus Subang ini saya melihat begitu rincungnya dan juga banyak sekali dugaannya kebohongan, sandiwara, dan ini adalah sebuah pembunuhan berencana yang sudah begitu dirancang secara profesional, teman-teman, agar kasus ini jangan sampai terkuak. Nah, baik, teman-teman, saya tadi melihat pada fakta persidangan yang pertama dipilih atau dihadirkan oleh majelis hakim adalah saudara saksi Pak Mulyana atau Pak Mulyana. Ya, teman-teman sudah mengetahui di berbagai media massa, di pemberitaan siapakah sosok Pak Mulyana ini. Pak Mulyana adalah adik dari terdakwa Pak Yosef Hidayah yang tadi sudah digelar persidangan, dimintain keterangannya. Baik, teman-teman, pada kesaksiannya, Pak Mulyana di hadapan majelis hakim mengatakan ia masuk ke TKP yang sudah diberi garis polis lain bersama anggota polisi. Begitulah keterangannya. Nah, di sini menjadi tanda tanya besar publik yang saya simak di berbagai kolom komentar. Kenapa? TKP sudah digari polis lain dan sudah menjadi pusat perhatian penyidik atau kepolisian, tim penyidik, dan masih panas-panasnya di tanggal 19, kejadian tanggal 18-nya. Itu dalam tahap proses penyidikan, masih tidak boleh untuk diganggu. Tapi ini pada masuk. Polis lain itu tidak boleh untuk diterobos siapapun karena ada undang-undangnya. Nanti teman-teman bisa dibaca undang-undangnya pasal berapa. Ya kan? Nah, teman-teman, di sini Pak Mulyana mengakui di dalam sebuah fakta persidangan, yaitu masuk ke dalam TKP bersama anggota polisi. Apakah anggota ini ada izin? Apakah ini tim Inafis? Teman-teman, karena saya melihat keterangan dari Inafis Polda Jabar, Pak Dadang, menjelaskan TKP ini sudah berubah ketika melihat dan meneliti tentang foto-foto, menyesuaikan dari foto awal dari Inafis Polres Subang, dan juga dia melihat sudah berubah, tidak dalam bentuk yang semula sesuai dengan ada yang difoto. Ini berarti ada orang yang merubah, entah mereka mencari apa di dalam tempat kejadian perkara. Teman-teman, oke, ada sebuah pertanyaan dari majelis hakim, teman-teman. Apa yang saudara saksi lihat di dalam TKP tersebut saat berada di dalam? Baik, teman-teman, Pak Mulyana di sini mengatakan, Pak Mulyana ketika ditanya bahwa Pak Mulyana ini tidak memperhatikan kondisi di sekitar TKP, jawabnya, selain saat masuk berada di posisi paling belakang juga hanya sebentar, 5 menitan lah. Ya 5 menit di TKP ya lumayan lama. 5 menit ngapain saja di dalam, teman-teman? Kan tidak boleh siapapun masuk ke dalam TKP. Meskipun sama anggota. Di sini menyebutkan anggota polisi. Sedangkan sekarang sudah terkuak. Pak Surawan sudah mengatakan ada kesalahan SOP.
Berarti ini di tanggal 19. Ini masih panas-panasnya. Ini luar biasa sekali. Sampai tadi majelis hakim pun ngotot juga, dan ini ya seperti persidangan awal ya. Karena apa? Kesaksian Pak Mulyana dan juga Arif, anaknya Pak Mulyana ini tidak sinkron. Pak Mulyana tidak mengakui masuk ke dalam TKP. Tapi Arif, ya saksi Arif mengatakan masuk ke dalam rumah TKP. Ini sudah tidak sinkron. Majelis hakim sampai bertanya agak nada keras, siapa ya dan mana yang benar seperti ini? Karena keterangan dari Pak Mulyana tidak masuk. Wah, di sini teman-teman. Tapi Arif tetap ngotot bahwa Pak Mulyana ini masuk ke dalam TKP. Oke. Lalu ada lagi pertanyaan dari majelis hakim. Apa yang dilakukan di sana? Menurut majelis hakim, Pak Mulyana menjawab, saya hanya mengambil kucing. Itu pun disuruh karena saya takut kucing. Ini luar biasa. Dulu kan ada pernyataan alergi kucing Pak Mulyana ini ya. Nah teman-teman, tapi kenapa kok mau masuk TKP? Ada apa? Apa maksud dan tujuan? Tidak boleh, ini warga sipil semuanya masuk TKP. Ada undang-undangnya. Intinya tidak boleh, teman-teman. Ada peribahasa seperti ini, inapis adalah seorang polisi. Tapi polisi tidak semuanya menjadi inapis. Dalam artian, berbeda-beda tugas, dan ini warga sipil kok bisa masuk ke dalam TKP. Masih panas, 18-19. Itu masih jadi sorotan penyidik, teman-teman. Oke, hanya mengambil kucing. Ini pun jadi heran. Bahkan Ahmad Taufan mengatakan dulu kuasa hukum Danu itu adalah kucing liar. Ngapain ngambil kucing? Ada juga di sana keterangan mengambil paket Amel, ya ada paket COD dan juga mengambil atau memindahkan mobil Yaris. Sampai waktu itu Kapolres Subang AKBP Sumarni sampai syok ketika mendengar mobil Yaris dipindahkan. Sudah kacau ini dari awal. Ya teman-teman, tanggal 18 itu kan dari Inapis Polres Subang ini identifikasi di TKP sampai malam. Ini tanggal 19.20 itu TKP kosong, tidak ada yang ke sana para petugas itu. Nah baru di tanggal 21 dari Inapis Polda mengecek, ternyata sudah banyak yang berubah. Ini luar biasa ya. Oke teman-teman, menyinggung kecurigaan yang melakukan aksi itu, saksi Mulyana mengaku bahwa setelah mendapat keterangan dari Kapolres Subang bahwa orang yang melakukan itu adalah orang dekat. Oh, jadi dulu kan ramai sekali ya. Jadi pihak keluarga ini ketakutan ketika ada sebuah clue yang dikeluarkan oleh AKBP Ibu Sumarni bahwa dugaannya para pelaku ini adalah orang-orang dekat korban atau orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Nah, karena apa alasannya? Tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada barang yang hilang. Jadi ini sudah kuat dugaannya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Akhirnya Pak Mulyana pun ya ketakutan ini, takutnya para pelaku ini benar-benar dari pihak keluarganya seperti itu. Tapi tadi saksi Arif mengatakan siapapun pelakunya, baik saudara saya ataupun keluarga saya, harus mempertanggungjawabkannya, teman-teman. Seperti itu, ini yang saya bahas adalah fakta persidangan. Baik, teman-teman, Pak Mulyana mengatakan, ya, saya langsung curiga ke Yoris, ke Ibu Mimin, seperti itu di dalam sebuah persidangan, karena ada sebuah clue, ada dikeluarkannya dugaan orang dekat. Terlebih, kata Pak Mulyana, selain orang yang memegang kunci Alphard adalah Yoris. Dan juga selanjutnya, Yoris ini jika meminta uang selalu memaksa. Begitulah teman-teman ya. Ini sangat luar biasa. Jadi ternyata dari keluarga inti dan juga keluarga dari Pak Yosep pun saling mencurigai. Pak Mulyana mencurigai Mimin, mencurigai Yoris. Pak Yosep mencurigai Yoris, Yoris mencurigai Pak Yosep. Danu langsung menyebut Pak Yosep pelakunya, Yoris curiga ke Danu. Tapi saya belum mendengar Danu mencurigai Yoris dari dulu. Dari semenjak saya sering podcast juga, sering ngobrol sama Danu, belum pernah mengatakan Danu ini mencurigai Yoris, tapi curiga ke Bu Mimin. Dan juga langsung menyebutkan nama Pak Yosep pelakunya Mimin Abi Arigi. Dari dulu teman-teman.
Luar biasa kasus Subang ini, ternyata pihak keluarga ini saling curiga. Teman-teman, apalagi dengan adanya Pak Mulyana masuk TKP, tambah curiga keluarga Ibu Tuti. Ya seperti Walilis, Waida, Wayeti, makin curiga ke Mulyana. Ya mereka pun curiga, masyarakat pun menjadi tanda tanya besar. Apa sih urusannya mengambil kucing ini? Buat ngapain ambil kucing di TKP? Kucing kan biasanya hidup di hutan pun hidup, bisa mencari makan sendiri kan? Seperti itu. Ini bukan ngambil kucing kalau dugaan saya. Akan tetapi ada perubahan-perubahan di TKP. Bisa saja kan menginjak TKP yang masih tahap penyidikan dan penyelidikan itu bisa berubah apanya seperti itu. Bisa berubah barang-barangnya teman-teman. Tidak mungkin juga hanya mengambil kucing. Sudah melanggar masuk TKP, lingkaran masuk TKP, masuk lagi rumah TKP. Waduh, luar biasa. Ini sampai geleng-geleng kepala majelis hakim. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Terus kok bisa teman-teman? Karena hakim pun heran. Ini kok bisa terobos TKP, alasan ngambil kucing, pindahin mobil Yaris, otomatis ini terobos. Waduh, wih, luar biasa menarik ya. Ini kasus Subang ini kalau kita lihat bisa saja ini ya dugaan ya. Ini dalam artian yang tidak sebenarnya juga, ini hanya asumsi di masyarakat. Banyak sekali publik yang mengatakan ini kok mirip-mirip gerombolan perampok dalam kasus Subang, saling menutupi, saling mencurigai antara satu dan yang lainnya. Lalu di tanggal 19 Agustus pada masuk ke TKP yang begitu banyak kali orang, rencana mengambil kucing. Baik, ada sebuah komentar publik ini teman-teman ya, dalam kasus Subang, di berbagai kolom komentar saya bacakan, rencana ambil kucing, bukan itu yang lebih tepat. Ambil uang, perhiasan, paket Amel, mobil Yaris, serta surat-surat berharga lainnya yang ada di TKP. Ini masuk sekali kalau saya melihat komentar sebuah publik di berbagai kolom komentar. Ngapain ngambil kucing? Buat apaan kucing, teman-teman? Diambil di TKP, sedangkan itu sudah menerobos. Lalu ada cerita uang Rp30.400.000. Siapakah yang ngambil? Ini kan, kita bisa menganalisis teman-teman. Oke, baik. Ada lagi sebuah komentar. Awal kejadian Ibu Sumarni sudah memperkirakan bukan perampokan, karena tidak ada barang yang hilang. Itu yang menjadi perhatian setiap manusia yang berpikir butuh harta, duit. Seperti itu. Terbukti TKP sudah berubah saat ditangani tim Inapis dari Polda Jabar. Keren komentar seperti ini, saya suka sekali karena begitu sangat-sangat antusias sekali teman-teman memperhatikan kasus Subang. Baik teman-teman, info hari ini persidangan intinya dihadirkan 11 orang. Yang pertama diperiksa adalah saksi Mulyana. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.